Selamat malam teman-teman. Senang sekali. Malam, Suster. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, biasa orang Indonesia datangnya terlambat. Tapi yang juga saya bikin senang itu adalah orang Indonesia tuh nggak hitung-hitungan sama waktu. Jadi kalau misalnya molor, nyantai-nyantai aja. Ya, malam ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Ini ada Pak Ali, satu-satunya peserta dari saudara kita dari Muslim. Selamat malam Pak Ali. Oh, Mau haji katanya. Malam, Suster. Iya, beliau aktif sekali. Jadi malam ini banyak sekali orang-orang yang sebetulnya sudah jauh lebih canggih daripada saya. Jadi saya hanya memoderatori sebetulnya kelompok ini. Mumpung kita sedang masuk masa prapaskah. Oh, Ya, tadi pagi itu saya itu kaget, untung ada Suster Susi yang memberitahu. Kalau nggak ada Suster Susi yang ngasih tahu, mungkin saya nggak ngeh. Karena dari hari Rabu kemarin itu saya kan mengirim link ya. Saya pikir kan saya mengirimnya itu pada waktu Anda semua sedang tidur, karena waktu kerja saya kan bertolak belakang, di sini 12 jam. Jadi sekarang di sini malam. Jadi saya pikir, oh belum centang, oh mungkin masih pada tidur, nggak masalah. Lalu waktu Suster Susi, saya nggak terima, loh saya lihat, wah banyak sekali ternyata yang terima, karena saya buat broadcast, saya nggak mau bikin WA-G, takutnya terlalu banyak orang punya WA group, malah itu. Jadi saya kirim satu-satu personal supaya dapat perhatian gitu, malah tapi ternyata itu nggak masuk. Jadi baru tadi pagi saya kirim ulang ke beberapa teman-teman. Jadi sambil masih menunggu ini, harap bersabar karena saya seorang diri moderator juga, admin juga. Saya akan sedikit mengulang ya apa yang tadi pagi sudah saya sampaikan kepada teman-teman, dan beberapa teman mungkin belum tahu ya sebetulnya saya itu siapa gitu. Sebagian sudah tahu tapi sebagian belum. Jadi saya mau sedikit pamer dulu siapa saya, dari mana saya ya. Jadi ini saya suster dari komunitas yang namanya Green Mountain Monastery, Thomas Berry Sanctuary. Adanya di Greensboro, Amerika Serikat bagian timur mendekati Kanada. Jadi sekarang sedang di bawah naungan salju. Kami adalah biara pertama atau mungkin sampai sekarang satu-satunya yang didirikan dengan misinya itu khusus. Khusus adalah misinya membangun komunitas tunggal yang sakral. Apa itu? Nanti kita pelan-pelan akan menemukan maksudnya apa, karena ini kan bahasanya konsep sekali ya. Lalu didirikan oleh 3 orang yang terpampang di sini, almarhum Romo Thomas Berry dari Ordo Passionis, kemudian Suster Gail yang di sebelah kanan, dan Suster Bernadette. Sekarang kami anggotanya 4, Suster Gail, Suster Bernadette, saya, dan Suster Kristiana yang sekarang sedang ada di Bandung. Malam ini ada Pak Ali dan Pak Tony, mereka yang sangat aktif membantu Suster Kris untuk mulai melakukan sesuatu di Indonesia. Nah, lokasi di Greensboro ini kami punya ada 160 acre atau sekitar 60 hektar yang sebagian besar adalah area konservasi. Jadi baru Desember kemarin kami tanda tangan secara legal. Jadi biara ini merupakan area konservasi yang tidak bisa dibangun selama-lamanya. Memang menjadi tempat, makanya dibilang sanctuary untuk perlindungan, dan anggota manusianya 4, tetapi yang non manusia tidak terhingga. Ada pohon, binatang banyak sekali. Jadi kami memang suatu menyatakan diri sebagai komunitas tunggal karena semua makhluk hidup itu mendapat tempat di biara kami. Nah, pemikiran-pemikiran yang akan saya sampaikan malam ini juga didasarkan oleh pemikiran-pemikiran dari Thomas Berry. Ya, jadi itu perkenalan singkat saja. Mengulang sedikit dari yang tadi pagi saya sampaikan. Dan sebelumnya saya memberikan link kepada teman-teman ya untuk dilihat YouTube. Itu adalah acara yang kira-kira 2 minggu yang lalu. Saya bercerita sedikit mengenai The New Story of Creation, kisah baru dari perspektif science atau ilmu pengetahuan. Mengapa new story ini penting? Nah,
Untuk bisa memahami news story ini, saya sampaikan satu istilah baru yang namanya mediasi ketiga. Kalau ada ketiga, tentu ada yang pertama dan ada yang kedua. Nah, mediasi yang pertama, mediasi itu sendiri sebelumnya adalah suatu cara untuk menjembatani ketika ada dua atau lebih dari dua pihak yang berselisih, ya. Nah, mediasi pertama adalah mediasi antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Karena kalau kita ingat peristiwa bagaimana manusia itu bisa ada di dunia kan karena terusir dari Taman Firdaus karena tidak taat kepada Allah, sehingga terjadi perselisihan dalam tanda kutip ya antara Allah dengan manusia, maka diperlukan suatu mediasi. Jadi dalam periode yang cukup panjang ada begitu banyak usaha-usaha untuk mengembalikan, merekonsiliasikan relasi manusia dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah sebelum agama-agama klasik lahir, ya, agama Islam, agama Kristen, dan agama-agama asli lainnya, itu selalu ada satu usaha untuk mengembalikan relasi manusia dengan yang mereka yakini sebagai kekuatan yang membawa mereka ada. Ya. Kemudian kita lihat di situ relasi manusia dengan Allah kelihatan dari kisah Abraham atau Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa yang akhirnya membawa 10 perintah Allah dalam tradisi Kristen Katolik, dan berpuncak pada peristiwa inkarnasi ketika Yesus menjadi manusia dengan misi untuk mengembalikan, merekonsiliasikan relasi Allah dengan manusia. Itu mediasi pertama. Nah, sementara mediasi pertama masih berlangsung, dibutuhkan juga ternyata mediasi antara manusia dengan manusia. Bahkan di kisah-kisah yang kita tahu, kisah di kitab suci, misalnya di 10 perintah Allah, di situ juga sudah mengatur bagaimana manusia harus berelasi dengan manusia lainnya. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya ya. Sehingga terjadi overlap sebetulnya. Nah, mediasi kedua di masa modern itu terjadi peristiwa puncak, antara lain adalah Revolusi Perancis yang menjembatani atau mencetuskan karena ada perselisihan antara kaum borjuis dengan kaum buruh, kaum petani, dan lain sebagainya. Lalu ada dokumen di masa Paus Leo ke-13, Rerum Novarum, itu juga ensiklik yang mengatur relasi antara majikan dan buruh. Lalu ada teologi pembebasan tahun 60-an yang lahir dari Amerika Latin, di situ juga karena ada kaum tertindas yang ditindas oleh manusia lainnya. Nah, di tahun 80-an, pertengahan 80-an ada Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, KPKC, atau yang terkenal juga dengan JPIC, Justice, Peace, Integrity of Creation. Kalau lihat dari namanya KPKC, KC-nya ini kan keadilan, keutuhan ciptaan, berarti sudah mulai ada nih keutuhan ciptaan, bukan cuma manusia, integrity of creation. Nah, overlap dengan yang namanya mediasi ketiga, yaitu relasi antara manusia dengan bumi. Dokumen-dokumen yang cukup signifikan adalah World Charter for Nature, dokumen dari PBB yang dikeluarkan tahun 1982 ini bisa diunduh. Ya, kemudian ada Piagam Bumi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, World Charter tahun 2000, dan yang terbaru adalah Laudato Si 5 tahun yang lalu. Ya. Nah, dalam mediasi ketiga ini peran sentral bukan hanya urusan sosial politik seperti keadilan perdamaian, jadi mencoba menjembatani urusan yang berkaitan dengan sosial politik maupun ekonomi, tetapi juga peran sentral spiritual, artinya institusi-institusi keagamaan sangat dituntut perannya untuk ikut menjadi kelompok atau institusi yang menjembatani atau menjalankan fungsi mediasi ketiga ini. Ya. Kemudian sebagai umat Kristen Katolik khususnya, kita punya 4 sumber daya untuk menjalankan mediasi ini. Yang pertama adalah jumlah
populasi umat Kristen itu besar. Dari 7 miliar itu 1 miliar kalau nggak salah ya, data terakhir itu. Sehingga sebetulnya bisa menjadi kekuatan yang besar untuk melakukan tugas ini. Yang kedua adalah adanya kesadaran Kristiani akan penyatuan diri dengan yang ilahi, dan saya pikir juga bukan hanya di umat Kristen ya. Ada istilah dalam bahasa Jawa itu manunggaling kawula lan Gusti. Itu artinya adalah kesatuan kita dengan yang ilahi. Bahkan kalau kita lihat kisah penebusan Yesus Kristus inkarnasi, di situ banyak sekali kisah bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku bukan lagi menyebut engkau sahabat dan lain sebagainya ya, yang bisa kita lihat di situ, bahwa bagaimana kita itu punya daya karena kita diundang untuk menyatukan diri dengan yang ilahi. Kemudian yang ketiga, adanya kesadaran akan chaos dan creativity, karena chaos dan creativity ini adalah kekuatan yang juga mendorong bagaimana ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi Big Bang itu adalah peristiwa chaos, tetapi bukan chaos sembarang chaos, karena ada order juga di situ, ada tujuan dan ada satu kelahiran baru, kreativitas. Chaos creativity ini juga bisa terlihat dari kisah para nabi, lalu kisah penebusan ketika Yesus mengalami kisah sengsara dan disalib, di situ terjadi chaos, tetapi terjadi kreativitas di mana akhirnya relasi manusia dengan yang ilahi dikembalikan. Ya. Kemudian daya yang keempat adalah daya ritual. Karena kita punya perayaan liturgis dan sakramen-sakramen yang juga sebetulnya memasukkan unsur-unsur kosmis, misalnya doa pagi dan doa sore, sama seperti umat Muslim, sholat subuh dan sholat maghrib itu rentang waktunya dilakukan pada saat matahari terbit dan matahari terbenam, sehingga itu sangat memperhatikan pergerakan kosmik ya dalam skala kecil, itu karena ditentukan oleh pergerakan matahari dan bumi. Nah, mediasi ketiga ini membutuhkan sebuah spiritualitas baru yang bisa membantu kita untuk membimbing kita melakukan tindakan dan aksi, gaya hidup misalnya, aksi apa yang bisa kita lakukan yang juga kompatibel, pas dengan kenyataan bahwa kita ini adalah hanya salah satu penghuni bumi. Nah, karena mediasi ketiga tadi bicara soal manusia dengan bumi, ini sudah bicara di tingkat planet. Karena persoalan yang kita hadapi adalah persoalan di tingkat planetari. Jadi karena kita misalnya menggunakan begitu banyak bahan kimia, maka struktur kimia di bumi sudah begitu berubah dibandingkan dengan yang aslinya dulu, ya. Kemudian maka kita membutuhkan suatu konteks yang juga lebih besar. Maka konteks yang besar adalah konteks alam semesta yang diharapkan bisa membantu kita semua melewati masa krisis. Dan konteks yang besar ini, konteks kosmologi, kita membutuhkan masukan dari ilmu pengetahuan dan tradisi kerjasama dengan tradisi spiritual atau tradisi agama. Nah, menjalankan mediasi kita ketiga ini, Thomas Berry mengemukakan suatu istilah yang disebut the great work atau tugas besar. Tugas besar kita adalah mengubah kehadiran manusia di bumi dari yang merusak menjadi kehadiran yang ramah, yang saling menguntungkan dengan bumi dan seluruh penghuni lainnya. Dengan perkataan lain, kita perlu melakukan suatu pertobatan ekologis. Begitu ya. Nah, maka dalam kesempatan masa Prapaskah ini saya membuat beberapa materi yang berkaitan dengan pertobatan ekologis. Materi pertama yang saya bagikan adalah berkaitan dengan api, karena api sebagai unsur yang yang mencetuskan atau dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan alam semesta. Ya, sehingga refleksi-refleksi yang saya sampaikan di situ, walaupun itu tidak terbatas, hanya contohnya adalah aksi apa yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan unsur api atau energi ini.